Untuk itu ya Bapa, dalam nama Yesus, pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk memperkatakan apa yang menjadi rencana dan mau kehendak-Mu bagi semua kami, para telinga yang mendengar dan meyakini dan percaya akan firman Allah. Di sana ada mujizat, di situ ada kelepasan, di situ ada kemenangan, ada kesembuhan, pemulihan, dan perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap terima kebenaran firman yang hidup, yang ajaib dan dahsyat itu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa di bulan yang keempat, di minggu pertama ini, saudara-saudara menikmati kebaikan dan rahmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita baru saja melewati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu maksudnya apa itu? Waktu kah? Oke, berarti setengah jam selesai gitu. Oke. Ya, saya khotbah sambil lirik-lirik ya kan. Maka tepatlah kata lagu, lirikan matamu buatku terpesona. Ya, haleluya. Dengan tema dalam tangannya ada berkat. Saya percaya setiap hari, setiap waktu ada berkat bagi kita. Tetapi berkat yang datang dari tangan Allah itu jauh lebih dahsyat dan lebih hebat. Ya kan? Karena berkat yang datang dari tangan Allah itu tidak perlu diragukan lagi. Hari ini kita ada, hari ini kita bernafas, hari ini kita masih bisa bangun pagi, datang ke gereja, ada duduk di sini. Itu karena berkat campur tangan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan itu berkat umum bagi banyak orang dan semua orang yang ada. Berkat spesial bagi kita orang yang percaya, tentu ada hal-hal baik dahsyat lainnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih Pastor Kem bersama dengan kekasih hati, iya toh, yang sudah memberi kesempatan kembali bagi saya sebagai pendeta pembina ada di sini. Enaknya jadi pendeta pembina itu bisa atur ya kan, haleluya. Kapan mau khotbah tinggal kita yang tentukan waktunya ya kan. Karena saya jangankan di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, di gereja lokal saya saja sebulan itu khotbah paling minggu pertama begini doang. Sisanya udah di mana-mana ya kan. Jadi kalau tidak minggu pertama datang ke sini, kayaknya saya nggak bisa datang ya kan. Jadi susah juga jadi hidup ini. Tetapi saya percaya bahwa selalu ada hal-hal baik bagi GBI Double C di tempat ini. Sudah tahu Double C apa? Pengalaman pelayanan yang disertai dengan mujizat, kemenangan dan bangkit dari masa-masa yang terpuruk dalam hidup ini. Saya percaya Pastor Kem punya pengalaman pahit bersama dengan Tuhan dalam pelayanan-pelayanannya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya kan. Belum habis tanggal, belum habis bulan, sakit perut udah datang, mikirin bagaimana dengan pengurus jemaat. Saya tahu karena saya pernah berangkat dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi percayalah Tuhan akan selalu ada buat saudara. Haleluya. Dan apa bukti dari dalam tangan Tuhan ada berkat? Mari kita periksa 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Alkitab berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang pelihara kamu. Bu, dalam hari-hari hidup kita ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa saja membuat kita sakit perut, bisa saja membuat kita cemas, memungkinkan kita bisa khawatir dalam banyak hal. Kenapa demikian? Utang banyak, cicilan banyak, ya kan? Cicil motor, cicil rumah, cicil mobil, cicil kulkas. Apalagi yang tidak pernah dicicil, cicil piring, cicil sendok, masa sendok saja cicil ya kan. Maka akhirnya hidup kita penuh dengan cicilan ya kan. Dan itu bikin pusing kepala ya kan. Kenapa pusing kepala? Karena hari ini datang yang untuk membayar cicilan kulkas, besok datang untuk ngurus cicilan kompor gas, lusa datang untuk cicilan motor, besoknya datang yang nagih cicilan sepeda, berikutnya ada yang cicil mobil, dan
akhirnya cicilan rumah. Karena saudara tidak bayar cicilan, maka yang saudara pakai beberapa waktu itu akan ditarik oleh debt collector dan bikin tambah pusing dan riwet adanya. Ada begitu banyak hal yang bikin khawatir dalam hidup ini. Yang itu belum selesai, istri bikin huru hara. Belum selesai urus istri, suami bikin huru hara. Suami belum selesai urusannya, anak-anak bikin huru hara. Orang tua, anak-anak belum selesai urusannya, mertua udah bikin huru hara, ya kan? Kalau kau tidak urus saya, pulangkan anak saya. Enak aja 9 bulan dan sekian tahun dia dengan saya, giliran dengan kamu urus saya aja susah. Banyak aja hal-hal yang bikin huru hara, yang bikin kita khawatir dalam hidup ini. Iya toh? Bikin kita pusing dalam hidup ini. Tetapi dengar kalimat ini. Kalau kau serahkan sama Tuhan, maka dia yang pelihara. Katakan amin. Boleh dong beri tepuk tangan dulu. Ya kalau nggak tepuk tangan, saya kira-kira ini wajah-wajah yang khawatir semua ini kan. Iya, haleluya. Saya mempercayai dalam hidup ini ada banyak hal yang memungkinkan bikin kita sakit kepala. Memungkinkan bagi kita stres. Memungkinkan bagi kita pusing. Tetapi jawabannya tidak pada Bodrex. Jawabannya tidak pada obat sakit kepala. Apa namanya, Oxodon. Oskadon, tapi jawabannya ada pada Tuhan. Haleluya. Sebab Oskadon itu menjawab hanya sementara waktu, tetapi Tuhan menjawab separuh dari hidupmu, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, apa yang ingin saya bagikan bagi saudara? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Dan Alkitab berkata, itulah bukti bahwa dalam tangannya ada berkat. Yang pertama, dalam keterbatasanmu Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata demikian. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ada penyertaan Tuhan saat kita takut. Apa yang tidak bisa bikin kita takut hari-hari ini? Hari-hari ini kita sedang ada dilanda dengan berbagai hal, ya kan? Kenyataan hidup yang pahit, kenyataan hidup yang begitu sangat membuat banyak orang sedang ketakutan. Tapi Alkitab berkata bagi orang-orang yang percaya, ketakutan bagi orang dunia itu ada, tapi bagi orang percaya jangan takut sebab ada penyertaan Tuhan. Jangan bimbang sebab aku ini adamu. Kadang dalam keputusan-keputusan tersulit dalam hidup ini kita bimbang, kira-kira ini bisa jalan tidak? Kita ragu dengan apa yang kita putuskan. Sudah putuskan tapi ragu dengan keputusan itu. Membuat kita bimbang, ya kan? Banyak suami yang sudah ambil keputusan, pas taruh-taruh jalan, bimbang lagi. Dari nol lagi. Ada begitu banyak hal yang bikin kita bimbang hari-hari ini. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan tidak harus bimbang, sebab ada Allah yang menyertainya. Ya, setuju, katakan amin. Alkitab berkata, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ada kemenangan Tuhan kasih. Jadi jangan pernah kalah dengan persoalan. Bu, kalau cuma masalah rempet-rempet, suami hanya rempet-rempet sedikit, jangan pernah kalah dengan persoalan. Jangan pernah kalah dengan omongan suamimu. Amin. Ya, mungkin itu saling mengasah. Bapak-bapak juga jangan terlalu keraslah ngomong sama istri. Amin. Haleluya. Yang sudah berkeluarga boleh angkat tangan. Bapak-bapak yang ada istrinya di sini boleh angkat tangan. Selain Pak Gembala. Ada nggak ada? Kalau nggak angkat tangan ini ibu-ibu perlu catat ini. Bapak-bapak ada cuma satu ya. Yang lain cuma satu yang ada suami, ada istri, ada istri. Pak, kalau ngomong sama ibu, udah berapa tahun menikah Pak? Boleh tahu? 4 tahun. Udah punya anak? Sering ngomong kasar ke istri? Jujur aja Pak. Enggak ya? Ya kalau ngomong agak baik-baik lah sedikit ya Pak ya. Ya. Sudah punya anak belum? Berapa anaknya Pak? 1 ya, puji Tuhan. Pernah Bapak urus anak 1 jam? Dikasih tinggal ke mall sebentar 1 jam? Pernah? Pusing enggak Pak? Pusing ya? Pengen dikurung di kamar ya kan? Ya. Bapak 1 jam aja udah pusing. Ya kan? Kadang gitu Pak. Jadi kalau ngomong sama istri pelan-pelan Pak. Iya kan? Kalau dia sempat tinggalin 1 hari Pak. Bapak kelabakan. Iya kan? Iya. Bu, kalau suami udah rempet-rempet, Bu kasih tinggal aja sebentar. Pusing ya. Ma pulang-pulang, ma aku udah gak sanggup lagi. Dalam hidup ini banyak kali kemudian membuat hidup ini terbatas Pak. Gak ada yang sempurna dengan hidupmu. Semua terbatas. Jadi kalau hari ini hidupmu pesek, jangan paksakan kasih mancung. Sebab kalau kau kasih mancung Pak, Bu, itu tak cocok.
Tuhan tahu dengan mukamu hari ini kau pesek. Ya kan? Karena pesek itulah buat mukamu tambah keren dilihat orang. Karena pesek hidungmu cocok dengan mukamu. Hidung saya tinggi nih, muka saya cocok, mancung nih. Kalau saya kasih pesek, itu akan rusak mukaku. Betul nggak? Jadi bersyukurlah dengan pesekmu dan mancungnya hidungmu. Sebab itu cocok dengan mukamu. Bersyukurlah dengan Tuhan beri apa. Kita terbatas. Saya bilang ke istri, kau tidak boleh robah mukamu dengan cara apapun. Tapi satu yang saya suruh dia robah waktu dia minta izin adalah baking sulam alis. Tusuk-tusuk alis itu, bulu mata itu, apa namanya di sini itu loh. Karena memang istri saya punya alis hampir tidak kelihatan. Lihat, kayak tidak ada alis sama sekali. Ya, setiap hari pakai pensil aja. Kita mau bepergian kemana-mana pensil aja mainannya. Aduh, sebentar dilap hilang pensilnya. Alisnya hilang juga bersamaan dengan hilangnya gambar pensil itu. Manding dikasih taruh satu kali titik. Dan sekarang agak kelihatan keren. Ya. Dalam banyak hal kita terbatas Pak, Bu. Amin. So menyadari keterbatasanmu. Maka serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Yang tidak pernah terbatas untuk menolong hidup kita. Yang tidak pernah biarkan kau sendirian dan ditinggal sendirian. Dia Tuhan yang selalu menemani kita. Dia tidak lupakan kita. Dia tidak buang kita. Dia pelihara kita dengan apa adanya menurut caranya sendiri. Dalam setiap keterbatasanmu Tuhan lengkapi dengan kelebihan. Untuk apa? Supaya kita sanggup menghadapi tekanan hidup ini. Pak dengar, istri ada batasnya. Jangan harapkan kesempurnaan darinya. Amin. Sebab kalau kau harapkan kesempurnaan, nanti kau akan ceraikan dia. Karena yang kau dapat itu tidak akan pernah ada dalamnya. Bu, dengar ini baik. Bapak itu ada terbatasnya. Jangan harapkan yang sempurna darinya. Karena kalau harapkan sempurna dari dia, satu waktu kemudian kau ribut dan akhirnya memilih pisah. Karena yang kau harapkan itu tidak ada padanya. Manusia terbatas, nggak ada yang sempurna. Iya kan? Saya terbatas, Pastor Kem terbatas, iya kan? Si Joel terbatas, iya kan? Walaupun nanti mau jadi pejabat nih. Ya, kalau jadi pejabat jangan bikin huru-hara ya. Ya, bikin huru-hara lihat. Harus belajar setia dalam perkara kecil. Tuhan bawa ke perkara besar. Si kecil aja nggak setia, gimana yang besar-besar, ya kan? Jangan bikin huru-hara. Iya kan? Kita terbatas. Dalam banyak hal kita terbatas, ya setuju katakan amin. Ya mau poles rupa apa terbatas Bu. Terbatas Pak. So dalam hidup ini jangan lupakan Tuhan. Saya pikir-pikir kalau orang sampai lupa Tuhan bodoh. Orang sampai abaikan Tuhan itu keliru besar. Kenapa? Karena semua dalam hidupmu nggak ada yang kekal, terbatas. Hidupmu akan selesai pada waktunya. Umurmu akan selesai pada waktunya. Yang kau pakai akan satu waktu tidak kau pakai. Itu membuktikan kita terbatas dalam banyak hal. Tapi yang saya percaya, Tuhan pasti akan menolong. Pakai tempat ini aja ada terbatasnya. Pak Gembala baru ngomong, bulan depan mau pindah lagi. Saya pikir-pikir dalam Tuhan, aduh sampai kapan Indah Belsi Latu Menten ini pindah sini pindah sana. Udah kayak berkemah aja di padang gurun, ya kan. Kalau tiang api jalan, tiang awan jalan, bongkar tenda, ya kan. Saya berdoa ada waktunya sampai di tanah Kanaan. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, ya kan. Iya, capek bongkar pasang tenda itu, iya kan. Bu Bendahara capek tidak? Iya capek juga ya kan. Bongkar pasang jemaat juga mungkin capek juga ya kan. Kapan tempatnya permanen? Saya berdoa segera mungkin akan ada tempat yang permanen. Semua dalam dunia yang terbatas. Dalam urusan Tuhan dia tidak biarkan kita. Pak, Bu dengar ini baik. Saya pun hari-hari ini sedang mengalami begitu banyak hal yang bikin saya sedikitnya ada masalah. Masalah gangguan di pencernaan. Karena terlalu banyaknya tekanan. Satu waktu saya berkonsultasi dengan seorang psikolog. Bayangkan pendeta bisa berkonsultasi dengan psikolog. Iya kan? Saya tanya, kenapa kemudian hari-hari ini saya gampang lupa? Karena saya suka lupa angka dan lupa nama. Puji Tuhannya belum lupa istri. Atau lupa kalau sudah punya istri, ya kan, dan punya anak. Itu masih mujizat. Tapi kadang-kadang saya lihat
Ini kan saya tidak kenal bapak-bapak punya nama ini, ibu-ibu punya nama ini. Pastor Kem aja sama Ibu Ria. Anak-anak kadang saya sudah mulai lupa-lupa. Ini tadi saya ingat-ingat si siapa namanya? Erik ya, saya ingat ini Pastor Kem punya anak paling gede ini. Tapi apa namanya ya? Udah lupa-lupa ya. Joel juga beberapa kali ketemu lupa ya kan. Lalu saya tanya, kenapa saya? Ini bukti kita terbatas ya. Gampang lupa. Lalu dia bilang begini. Bapak punya masa lalu yang pahit? Oh enggak, saya masa lalu semua aman-aman aja. Tidak ada perlakuan-perlakuan yang buruk yang buat saya sampai mengalami trauma-trauma gitu. Lalu katanya lagi, Bapak gampang stres? Nah itu yang saya harus bilang ya. Dan dia bilang apa? Pak, setiap kali Bapak stres atau setiap kali Bapak tertekan, maka saya tanya orang, apa betul enggak? Ada saraf-saraf daya ingat yang itu mengalami masalah. Bisa saja ada yang putus, bisa saja ada yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu bisa bayangkan setiap kali stres, kalau itu putus, berapa banyak putus. Kalau semakin banyak putus, lama-lama pulang rumah pun kita sudah gak ingat. Udah lupa itu. Lalu saya tanya lagi. Lalu kenapa untuk hal-hal tertentu, hal-hal yang katakanlah momentum-momentum peristiwa-peristiwa tertentu, entahkah itu menyakitkan, entahkah itu mengasihkan dan menyenangkan, saya bisa cerita kronologisnya walaupun sudah lebih dari setengah umur saya. Dia cuma bilang begini, Pak, karena itu tidak disimpan di memori otak, tapi disimpan di hati. Maka walaupun waktu, tempat itu dilupakan. Tapi kejadiannya Bapak bisa cerita secara detail. Wajar. Pak, Bu, sudah 4 tahun menikah ya? Berapa lama pacaran? 3 tahun berarti udah 7 tahun bersama ya kan? Pernah nggak berantem? Waktu berantem kemarin lusa misalnya atau kemarin-kemarin. Pernah nggak ibu cerita yang dulu-dulu? Yang 7 tahun lalu, 6 tahun lalu, 5 tahun lalu? Pernah? Pernah kadang-kadang ya? Bayangkan berantemnya hari ini. Yang puluhan tahun, beberapa lama tahun yang lalu, nyerempet-nyerempet tuh. Iya kan? Kamu dulu kan juga buat aku begitu. Itu ingat terus Pak. Supaya dia jangan ingat yang sakit-sakit itu. Pak, Bu dengar kalimat ini. Maka kasih yang baik-baik. Amin. Amin. Hanya satu yang buat dia lupa dengan semua yang buat dia nggak sakit dulu. Kalau Bapak pernah sakiti istri, maka sekarang jangan sakiti lagi. Backing dia yang senang-senang. Sehingga kalau dia marah Pak, yang nyerempet keluar itu yang senang-senang. Haleluya. Amin. Kalau enggak, yang sakit semua dia ungkit-ungkit Pak. Saya model kayak gitu tuh. Udah terbatas dalam hal itu. Dan dalam banyak hal. Saya menyadari bahwa kalau tanpa Tuhan. Semua akan kacau balau. Hari ini saya agak senang sedikit. Karena walaupun ini Pastor Kem lagi mikir pusing ngurus ini kan pindahan. Saya juga lagi stres mikirin yang di Cililitan. Tapi hari ini saya bersyukur kemarin gereja cabang kita yang di Cilengsi itu baru saja ada anak Tuhan bersama saya dan CV yang akan mengerjakannya. Tanda tangan kontrak dan pembayaran uang muka untuk pengerjaan pembangunan 10 kali 20 di tanah kurang lebih 1.500 meter. Di tanah gereja yang di Cilengsi, keren punya. Tuhan berkati dengan cara-cara ajaib. Saat di satu tempat kita lagi sakit kepala mikir, ya kan? Tapi di sisi yang lain, Tuhan buka jalur-jalur berkat. Saya bilang ke yang mau bantu itu, Bu, mbok yang di Cililitan aja diselesaikan. Enggak, hati saya mau di sini. Kalau disuruh ke Cililitan, saya tidak mau urus. Sudah lebih baik di sini daripada tidak ada satu yang jadi, ya kan? Lumayan, saudara tahu. Hanya backing besi-besi baja itu, yang WF itu. Hanya pengerjaan besinya saja dengan TTBNG-nya belum sampai selesai. Yang saya tanda tangani itu sudah 500 juta lebih. Nah kalau selesai itu butuh berapa M?
Sakitnya kepalaku memikirkannya. Biarkan yang mau bantu yang pikirkan itu. Daripada saya sakit kepala lagi. Kita terbatas dalam banyak hal. Gereja ini pun terbatas. Pak Kem dan istri terbatas. Butuh Bapak Ibu. Ya setuju, katakan amin. Kalau Bapak Ibu kasih tinggal Pak Kem sama istri. Maka mereka menjadi anak yatim piatu. Gembala yatim piatu. Kasihan ya kan. Maka setialah. Ya setuju, katakan amin. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya percaya Pak Bu, di gereja yang kecil ini Pak Kem dan istri akan lihat saudara, urus saudara. Okay? Dalam setiap doanya mereka menyebut. Saya aja udah gak pernah mau doain nama, sebut nama. Satu kali, ini bukti terbatas. Saya ini nanda lama. Satu kali saya bikin acara Pastor Kem juga. Ini doakan anak sekolah minggu. Ini kan hanya baru segelintir nih, kalau banyak-banyak lagi. Jangankan anak sekolah minggu, yang orang tuanya aja kayak saya tidak salah sebut nama. Jadi satu kali saya lagi berdoa syafaat. Dan biasanya doakan jemaat satu-satu namanya. Lalu pas di tengah berhenti. Karena saya lupa yang saya mau doakan itu siapa lagi namanya. Udah putar sini putar sana tapi kok namanya nggak keluar-keluar. Akhirnya saya berhenti di situ. Padahal setengah ke belakang masih banyak. Saya pikir pasti mereka sakit hati. Karena gembala adalah gembala yang hanya doakan setengah dan setengah tidak disebut dalam doa. Terakhir saya harus minta maaf. Karena nama Bapak Ibu saya lupa. Sejak saat itu saya tidak mau doakan nama lagi. Semua jemaat aja supaya jauh lebih cepat. Daripada ada teman saya yang lagi berdoa ulang tahun. Iya kan? Jadi biar kata dia berdoa Pastor Kep. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar umur panjang ada padanya. Siapa dulu namamu? Dalam doa. Karena saudara asing doa. Lupa namanya. Lalu berapa umurmu? Ya kan? Ini orang lagi doa serius loh. Bukan korek. Karena lupa. Terbatas. Dalam banyaknya urusan kita terbatas. Dalam banyaknya urusan gereja ini pun gereja ini terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu bergandeng tangan bersama. Maka semuanya akan pasti dipermudah. Boleh beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Saya lihat muka-muka Bapak Ibu ini. Iya kan? Muka-muka Bapak Ibu ini. Ini walaupun pindah tempat. Dan bayarnya agak lumayan mahal nih. Pasti bisa. Ya setuju, katakan amin. Ini Bapak Ibu muka-muka berkat semua nih. Ya kan? Dalam tangannya ada berkat. Berkatnya dicurahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua punya berkat yang berlimpah. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Itu baru betul. Ya kan? Disuruh khotbah ayat temanya apa? Pastor Kem WA saya dari seminggu yang lalu. Temanya apa? Saya bilang nanti saya pikir dulu ya. Kemarin baru saya kasih. Lalu Bu Gembala bilang begini. Terlambat amat sih. Saya cuma kasih balas ketawa. Ini baru penting Bapak Ibu. Karena saya mau bicara berkat. Haleluya. Karena kalau bicara berkat. Itu tidak boleh diposting-posting terlalu lama. Ya kan nanti orang lupa. Yang kedua. Dalam keterbatasanmu Tuhan tidak biarkan sendiri. Itu bukti bahwa dalam tangannya ada berkat. Tapi yang kedua adalah. Dalam setiap cobaan hidup. Tuhan tetap setia dan tidak pernah berhenti memelihara. Siapa yang tidak pernah ada dalam cobaan hidup. Yesus aja dicobai. 40 hari lamanya dia puasa. Udah capek puasa. Ya kan lapar, haus. Dicobai pula. Kalau Bapak Ibu dicobai dalam masa-masa model kayak gitu. Siapa yang tidak marah? Iya kan? Pasti marah dan teriak. Tapi Yesus bilang. Nyala kau iblis. Haleluya. Pak, Bu. Dalam perjalanan hidup kita. Ada begitu banyak cobaan. Ada begitu banyak masa-masa yang begitu sulit bagi hidup kita. Tetapi dia tidak pernah berubah setia. Dia selalu setia menemani. Dan menyatakan pemeliharaannya tepat pada waktunya. Saya bilang ke suami istri, tetaplah setia. Pak. Karena cuma Bapak yang di sini kasihan. Tidak apa-apa ya Pak ya? Iya. Belajarlah setia dengan istri. Amin. Haleluya. Walaupun mungkin waktu menikah dulu agak kurus ya waktu menikah sebelumnya. Atau? Iya. Masih bisa digendong gitu ya. Sekarang coba Bapak gendong.
patah-patah Pak. Istri saya aja hari ini, kalau saya gendong babak belur Pak. Iya bisa patah-patah pakai Ramson. Dia tumbuh kembang datang model kayak anak ABG yang tumbuh kembang cepat banget melejit. Buset deh. Aduh. Satu sisi orang bilang begini. Puji Tuhan dapat suami yang pelihara. Kalau istri terlalu kurus juga orang bilang begini. Kayaknya dia tidak makan. Suami apa rupa model kayak begini gak jaga kasih makan istrinya. Tapi terlalu gemuk juga. Orang bilang, wih suaminya keren. Istri gemuk banget. Tapi persoalannya pada suaminya. Tidak apa-apa Pak ya kan. Tapi tetaplah setia. Yang setuju katakan amin. Bu, rupa apa suami tetap setia. Ya, mungkin hari ini benturannya begitu kuat. Enggak apa-apa, tetaplah setia. Setia sampai mati. Biarkan dia mati dulu. Baru selesai urusan. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini barangkali suami tidak ada sedang bersama dengan engkau. Enggak usah pusing. Tetaplah doakan sampai dia mati. Baru kawin lagi. Kok ketawa? Ya enggak apa-apa. Tapi doanya betul supaya dia mati duluan. Terus kalau mati duluan kita, dia yang kawin duluan. Aduh. Dalam hidup ini ada begitu banyak cobaan hidup, iya kan? Tetapi dalam setiap cobaan hidup yang menerpa kita, yang menekan kita, yang membenturkan hidup kita, Dia Tuhan tetap setia menemani. Dia gendong kita. Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah berubah setia dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Suami tega melakukan hal jahat dengan kita. Istri bisa tega lakukan itu. Orang tua bisa tega lakukan itu. Dia Tuhan tidak pernah tega lakukan itu. Ini saya bingung jamnya yang mana harus saya berhenti. Ini kan 018. Maksudnya kalau dia 00. Oh masih 18 menit kok teh. Kita rasa-rasa semua berhenti. Haleluya. Kitab Mazmur pada pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, pada gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada bahaya, ada penjagaan, ada kesusahan, ada air mata, ada penghiburan dari Tuhan. Siapa yang gak pernah meneteskan air mata? Bu, wanita sering menangis toh. Bahkan ketika kita menangis gosok-gosok air mata udah rasa-rasa tidak ada. Iya kan? Karena udah capek menangis. Tapi ada penghiburan yang datang dari Tuhan. Pelayanan ini mungkin juga penuh dan disertai dengan banyaknya air mata yang tumpah. Saya lihat Pastor Kem hari ini, puji Tuhan. Untung baru rambut putih. Kalau sempat habis rambut. Ya, itu beban. Ya kan? Kayak masuk dalam lembah kekelaman. Gak tahu kapan keluar dari lembah kekelaman. Saya sudah 19 tahun mengembalakan jemaat Tuhan. Berbagai bentuk lembah kekelaman saya lewati. Tetapi pada hari ini saya ada sebagaimana ada. Khotbah di depan saudara dengan muka yang ceria. Tidak kelihatan padaku ada utang yang menumpuk. Tidak kelihatan padaku ada cicilan yang menumpuk. Tidak kelihatan padaku debt collector datang ke rumah. Tidak kelihatan padaku hal-hal yang sedang memberatkanku. Walaupun kau tidak tahu itu. Ya kan? Karena aku pernah berada dalam lembah kekelaman. Dan kalau hari ini aku masih ada. Itu bukti karena Tuhan yang selalu ada. Jadi kalau hari-hari ini kita masih punya utang yang belum selesai. Gak usah pusing. Selesaikan secara perlahan-lahan. Amin. Masih ada cicilan yang belum selesai. Cicil pelan-pelan. Sampai semuanya selesai. Saya percaya itu cara Tuhan akan menolong saudara. Jadi jangan kemudian pusing 7 keliling. Pusing. Gak ada. Pastor Kem gak pusing toh? Ya. Gimana Bu Gembala? Makin pusing. Saya kalau lihat Bu Gembala senyum, saya yakin Pastor Kem masih kuat, ya kan? Kalau Pastor Kem
Sudah begitu istri lagi tidak senyum, saya udah pengen pulang aja ya. Hancur sudah ya. Jadi dalam banyaknya cobaan hidup, dia Tuhan tetap setia. Ketiga, haleluya. Ini keren nih. Dalam setiap kecemasan, Tuhan memberi ketenangan dengan mengendalikan semua yang terjadi dengan hidupmu menjadi jauh lebih baik. Bukti Tuhan atur. Bukti Tuhan jamin jauh lebih baik. Pada Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Itu berarti hari ini. Itu berarti detik ini. Itu berarti sewaktu saya bicara perkataan firman ini. Allah turut bekerja. Untuk datangkan kebaikan. Itu berarti Allah turut bekerja bagi gereja GBIWC sekarang. Mungkin untuk bulan depan, saudara tidak tahu mau kemana beribadah. Tapi kalau sekarang dia tahu, maka dia pasti akan buka jalur-jalannya bagi kita. Nah, dalam setiap kecemasan itu Tuhan beri ketenangan. Ada yang tidak pernah cemas? Kalau anak-anak saudara bepergian gak cemas? Cemas toh? Iya toh? Istri pergi tak cemas? Cemas. Suami pergi terlalu lama pulang beberapa hari, cemas gak? Cemas, iya kan? Mau bayar utang besok, cemas gak kalau hari ini belum ada duitnya? Cemas. Mau bayar cicilan besok, hari ini belum ada duitnya, cemas gak? Cemas. Mau bayar uang sekolah anak besok, hari ini belum ada uangnya, cemas gak? Cemas. Mau bayar kontrakan besok, hari ini belum ada uangnya, cemas gak? Cemas. Tapi bersama dengan Tuhan masih ada ketenangan. Selama ada ketenangan bersama Tuhan, besok urusan selesai. Dengar ini baik. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Dalam banyak hal di injury time, Tuhan buka jalannya. Besok nih, hari ini belum ada. Gak perlu teriak-teriak. Tuhan buka dengan cara-cara yang ajaib. Ada begitu jalan-jalan Tuhan, jalur berkat yang tersedia. Sering itu, sering. Tidak dipikirkan. Orang telepon tanpa harus kita telepon orang. Dan berkata, nomor rekeningnya berapa? Saya nggak pernah hafal nomor rekening saya pun satu. Nggak pernah saya hafal. Jadi kalau orang telepon, saya harus buka handphone baru kirim. Tapi kalau dia sudah tanya nomor rekening, jangan lambat kirim. Karena takutnya dia berubah pikiran. Kalau dia nanya, langsung kasih. Iya kan? Dan dia akan kirim bagi kita. Keren. Dalam banyaknya urusan kecemasan ini. Yang bikin sakit perut, pengen muntah, ya kan? Hidung cengat-cengot, ya kan? Apa? Cengat-cengut, ya kan? Pasti Tuhan akan buka jalan. Dia atur semua, dia tahu saat mana kau susah. Dia tahu saat mana kau butuh. Dia tahu saat mana kita sedang membutuhkan pertolongan yang tepat pada waktunya. So jangan bimbang dan bingung. Di dalam Tuhan yang sedang mengendalikan segala sesuatu jauh lebih baik, akan memberi ketenangan waktu kau cemas. Jadi kalau anak-anak udah makin tua, kok nggak ada jodohnya, jangan cemas. Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Iya. Ibu Gembala menikah sama Pak Gembala umur berapa? Bu Gembala. Oh masih 20-an ya? Wih mujizat. Waktu itu Pak Gembala umur berapa? Oh 26 masih mujizat. Nah saya 30 tahun kurang 1 hari. Hampir itu. Saya dibilang orang gak laku itu. Kayak teman saya yang satu hitam itu. Iya. Udah tua gak laku-laku ya. Untung masih laku ya kan. Iya. Jadi kalau hari ini saudara udah usia belum juga dapat jodoh. Itu bukan berarti gak laku. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Jadi cewek-cewek jangan obral murah. Ya kan. Jangan jual murah. Karena engkau adalah orang yang terbaik. Yang sedang dipersiapkan jodoh yang terbaik yang datang dari Tuhan. Yang cowok-cowok juga. Jangan jual murahan. Kayak pilih kacang goreng di pinggir jalan sana. 500. Enggak usah ya kan. Doa saja. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Yang masih muda-muda di sini apa? Yoel udah kawin? Belum? Masih pacaran ya? Yang dulu itu? Atau sudah ganti? Oh masih? Oh, yang saya lihat dulu yang mana sih? Hilang. Sudah pengangkatan. Oh iya singa.
Iya, setidaknya kecemasanmu satu udah mulai agak hilang. Jaga baik-baik, sempat-sempat diambil orang, kau cemas lagi. Haleluya. Jadi dalam banyaknya kecemasan kita, Tuhan beri ketenangan. Haleluya. Terlalu sering cemas, bikin rambut rontok, ya kan? Tetapi dalam kecemasanmu, jawabannya untuk bulu rambut tidak rontok bukan pada sampo pentin, sampo apa lagi? Saya pakai samponya itu enggak mahal-mahal, tapi yang kuning-kuning sama hitam-hitam itu sunlight. Apa? Sunlight. Apa namanya? Sunsilk, sunlight lagi. Bisa bayangkan rambut pakai sunlight. Jadi apa, kaku semua? Sunsilk. Iya. Sampo saya itu sunsilk warna hitam, kalau nggak ada warna kuning itu aja. Iya. Kalau tidak ada itu nggak usah pakai. Berapa lama nggak pakai sampo? 2 minggu biarin aja. Kok udah kaku-kaku? Nggak, samponya nggak ada. Pernah nggak pakai sabun mandi? Pernah juga, karena lihat-lihat udah nggak ada samponya. Sabun mandi aja gosok-gosok. Habis itu kaku-kaku banget. Lah, rambut rontok bukan masalah pakai sabun, sunlight dan sunsilk. Tergantung Tuhan yang kasih rontok atau tidak. Sebab satu bulu rambut jatuh Tuhan tahu, ya kan? Apalagi banyak yang jatuh. Tuhan jauh lebih tahu. Jadi jangan cemas kalau baru cuma hanya rontok-rontok dikit. Setiap kali sisir ada yang jatuh. Jangan cemas, itu bukan karena sampo. Itu karena Tuhan punya kehendak atas hidupmu. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, 9 menit terakhir. Haleluya. Dalam segala kekhawatiranmu, Tuhan tidak tinggal diam untuk bertindak. Bilang, Tuhan tidak tinggal diam. Dalam semua kekhawatiranmu, Tuhan tidak tinggal diam untuk bertindak. Keluaran pada pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang ganti kamu. Kau diam saja. Hari ini saya dengar saudara mau pindah saja. Saya tidak bisa omong apa-apa. Karena kadang banyak orang lihat kita, lalu dia omong begini, kasihan ya. Mungkin tadi saya cuma bilang kepada Pak KM, nanti selesai, sudahlah, kasihan. Mau pindah lagi. Sejauh itu. Kita bisa bikin apa? Banyak orang kadang lihat kita, lalu ngomongnya, kasihan ya Bu ya. Enggak apa-apa, Tuhan pasti tolong. Sebatas lihat dan ngomong kasihan. Dia bantu tidak? Belum tentu dia bantu. Berapa banyak omongan yang terdengar telingamu, kasihan ya. Kasihannya keluargamu, kasihannya bisnismu, kasihanlah pekerjaanmu, kasihanlah anakmu, kasihanlah rumah tanggamu, kasihanlah ini, kasihanlah itu. Banyak kan yang kita dengar? Orang sering ngomongin kita kasihan-kasihan karena memang kita sedang butuh dikasihani, betul? Ya. Ada orang buka tangan tolong, belum tentu. Iya kan? Tapi Tuhan tidak hanya berhenti sampai pada melihat dan bilang kasihannya, tapi dia berperang ganti kamu. Dalam segala kekhawatiran, dia turun tangan untuk bertindak. Allah yang berperang ganti kamu. Kau diam saja. Dan kau tidak akan kasihan lagi. Kau akan bangkit sebagai orang yang menang. Dan berjalan untuk diterpa dengan berbagai cobaan hidup. Kau akan tetap kuat dan sanggup melewatinya. Saya cuma mau bilang begini. Gak mudah dalam hidup ini. Pak Gembala sama Bu Gembala gak mudah. Melayani Tuhan dan pekerjaannya gak mudah. Jadi gembala gak mudah. Yoel, kamu dipersiapkan. Gak mudah. Ini bukan barang hanya coba-coba. Gak mudah. Bukan hal yang mudah. Urus rumah tangga gak mudah. 4 tahun menikah Pak. Kira-kira mudah? Gak mudah ya kan? Ya kan? Urus istri 1, anak 1 gak mudah. Bu, nggak mudah kan urus suami kan? Iya kan? Pikir cuma hanya sediakan makannya, iya kan? Oh, gampang apa? Iya kan? Mikirin masaknya itu aja susah, ya kan? Betul nggak? Saudara pikir masak itu gampang? Kalau cuma masak gampang, tapi mikirin masak apa itu yang susah. Salam 1 minggu kan masaknya rupa-rupa, iya kan? Apalagi kalau suaminya balagu lagi, ya kan? Udah nggak kasih uang masak yang banyak, balagu lagi pilih-pilih makan. Pak, kalau pilih-pilih makan kasih uang jajan yang banyak. Ya kan? Betul nggak? Kita istri pergi ke pasar bawa duit 100.000, pulang datang gope pun mujizat kalau tinggal. Betul ya? Iya.
Dia sampai di sana dia pilih-pilih sayur, tawar sini, tawar sana, hanya supaya uang yang dia bawa itu pas daripada utang lagi. Hari ini utang, besok pergi utang lagi. Seminggu utang itu tambah banyak. Saudara pikir mudah. Bawa dari pasar lalu kemudian pergi potong-potong, diurus-urus, baru jadi makanan di meja. Udah makan kita protes lagi. Makan apa nggak enak? Pak, dengar ini baik. Kalau istri kasih makan apapun, makan aja. Mau nggak enak-enak makan aja. Bilang, mak terima kasih, mak enak banget, enak banget. Walaupun pengen muntah enggak apa-apa. Muntahnya di luar, enggak apa-apa. Supaya istri nggak tahu. Karena dia bikin itu susah itu. Ya. Makanya saya selalu makan di rumah. Istri saya makan apa, masak apa saja, saya bilang enak. Saya itu kan orang timur yang tidak pernah kenal pete, jengkol, ikan ikan teri, ikan mas, tempe, tahu, apalagi ya. Orang Batak punya sayur itu sayur singkong ditumbuk, aduh apa ya kan, godok-godok. Tapi hari-hari itu yang disajikan saya makan-makan. Akhirnya kemudian saya seperti orang Batak sekarang. Semua masuk ya kan. Tinggal kaki meja yang tidak masuk. Haleluya. Dengar ini baik. Dalam semua kekhawatiranmu, Dia turun tangan. Waktu engkau sedang menghadapi persoalan dan tekanan, Dia turun tangan. So, dengar ini baik. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Setialah dalam Tuhan. Sampai kapanpun setialah. Sampai Dia datang kembali. Saya berdoa. Gereja ini cepat dapat tempat yang baru, Pak Kem ya. Ya. Tapi jangan telepon saya, Pak bisa bantu tidak? Saya aja sudah sakit ya. Pusing ya, pusing. Ya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan pasti akan bantu. Ada yang siap bantu, boleh angkat tangan. Tidak angkat tangan. Bu Bendahara ada? Bendahara siapa? Masih? Mana dia? Iya kan? Berarti masih yang lama toh? Iya. Bu, rambutnya dicat atau enggak asli tuh? Wih, mujizat itu, mujizat. Belum ada yang putih-putih. Saya kira saking pusingnya mikirin operasional gereja udah pusing. Saya percaya bisa. Ya setuju, katakan amin. Bapak-bapak dalam urusan rumah tangga bisa. Amin. Ibu-ibu dalam urusan banyak hal bisa. Semua pekerjaan akan jadi baik. Bisnismu akan jadi baik. Pekerjaan dan apa saja urusan yang kau sedang selesaikan hari ini. Saya percaya dalam tangan Tuhan pasti akan beres dan selesai. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar kiranya pesan firman pada hari ini di mana di closing dengan Tuhan berperang ganti kita. Dia turun tangan, dia ambil alih, dia campur tangan. Dan dia menyatakan pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia tidak tinggal diam untuk bertindak menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin buat kebenaran firman Allah.